Berapa banyak yang lahir dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Yusbihu mu'minan, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dalam keadaan kafir. Jadi memupuk iman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi polisi, menjadi tentara, imannya dipupuk dengan benar, maka dia akan memperjuangkan agama Allah. Yang hadir malam ini, Masya Allah, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Nengok dari bajunya pakai koko, nampaknya menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Masya Allah, tabarakallah. Ada anak kecil, ganteng-ganteng. Ganteng Pak Ustadz, terserahlah mau ganteng, mau ganteng. Apa maknanya? Memupuk imannya. Berapa banyak yang lahir dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Yusbihu mu'minan, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dalam keadaan kafir. Kafir itu artinya ingkar. Paham? Siapa saja yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut dengan kafir. Kafir artinya ingkar. Ustadz Abdul Somad itu kafir. Iya, saya ini kafir terhadap ajaran orang lain karena saya ingkar. Cuman masalahnya istilah itu tidak ada di agama kamu. Tidak boleh kita menyebut orang lain kafir. Kenapa tidak boleh? Karena kita dalam Quran dikatakan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kau sembah, kau pun tak menyembah apa yang aku sembah. Artinya kita biarkan orang lain menyembah apa yang dia sembah. Betul, tidak salah. Tapi itu ada di dalam surat apa? Tapi tak boleh. Kecerdasan. Tapi istilah itu istilah agama. Di dalam masjid, dalam kajian, bukan untuk dipakai kepada teman, tetangga, kawan, sahabat kita. Paham? Jangan nanti gara-gara dibahas ini, lalu nanti pas ketemu sama tetangga, yang Islam silakan pesta makannya di sini, yang kafir-kafir di sana. Ini istilah agama, dipakai ketika mengkaji di dalam masjid. Tapi kan ceramah Ustadz ini nanti dipiralkan orang di luar. Bukan salah saya ceramahnya dalam masjid. Yang salah itu yang memviralkan. Itulah perlunya ada namanya aturan. Kalau tidak nanti semua kena jerat ITE. Kita ini masih gagap tentang masalah teknologi. Siapa yang membuat aturan itu? Payung hukumnya ada di DPR RI. Untuk perda, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi. Jadi memupuk iman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustadz Abdul Somad memupuk iman, khutbah, ceramah, tausiah, tabligh akbar. Tapi anggota DPD
DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten, DPRD kabupaten kota. Mereka tidak ceramah, mereka cukup hadir sidang paripurna, sidang anggota legislatif, mengeluarkan peraturan-peraturan daerah untuk kabupaten, kota, provinsi, undang-undang untuk skala nasional. Itu adalah jihad untuk apa? Memupuk keimanan. Bisa dipahami? Anak-anak kita ini nanti akan ada yang jadi anggota DPR RI. Amin. Mereka mengeluarkan undang-undang. Undang-undang apa? 20% APBN untuk pendidikan. Sudah atau belum? Sudah. Tapi alokasi untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran, untuk pembangunan masjid, bupati, gubernur tidak berani berbuat apa-apa menolong agama. Karena kalau sampai APBD, APBN mereka pakai, masjid tumbuh, pesantren besar, tapi dia tak sampai 2 periode. Kenapa? Ditangkap KPK. Apa mau pejabat kita ditangkap KPK? Tidak. Bagaimana payung hukumnya? Diperjuangkan melalui DPD, DPR RI, DPRD kabupaten, kota, provinsi. Jadi jangan memupuk keimanan ini hanya tanggung jawab ustadz saja. Nanti Ustadz Somad tambah kurus, kering, mati mendadak. Sesuai dengan bakat kita masing-masing. Kira-kira kalau Ustadz Somad bangun masjid bisa apa enggak bisa? Jamaah serba salah. Mau dibilang bisa, enggak bisa. Mau dibilang enggak bisa, nanti dia tersinggung, merajuk, ceramahnya berhenti. Abdul Somad diminta meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Alhamdulillah, batu yang diletakkan sampai sekarang tak bertambah-tambah. Tapi begitu gubernur dengan satu tanda tangannya, maka selesai pembangunan masjid kabupaten kota. Allahu Akbar. Itulah mengapa nanti yang dapat payung di akhirat, di padang mahsyar, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan Pak Gubernur, Pak Bupati menjadi pemimpin yang adil. Tolong agama dengan kekuasaan yang ada di ujung jari. Tolong agama dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di pundak. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Yang datang satu orang, dia imam, dia makmum, dia iqamat, dia azan, dia membersihkan WC, dia menyapu masjid. Pemain inti, pemain cadangan terbang, pemain naturalisasi hilang. Tapi satu hari terdengar azan yang agak aneh, tak pernah didengar sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran semua orang datang ke masjid, bukan mau sholat, mau nengok siapa yang azan.
Begitu mereka tengok, rupanya Pak Kasrem dengan seragamnya. Karena waktu kecil dulu pernah dibawa orang tuanya ke masjid, dia tahu menolong agama Allah dengan kekuasaan. Malam ini bangga apa tidak kita melihat orang-orang berseragam masuk ke masjid? Ibu-ibu di belakang menasehati anaknya. Lihat itu, gubernur ke masjid, bupati ke masjid, DPD ke masjid, Kasrem ke masjid, Wakapolres ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, udah tak ke masjid? Mohon maaf Pak Satpam yang di sini. Saya takut juga ceramah ini sekarang mesti hati-hati. Sempat bersatu seluruh satpam security mensomasi, masuk juga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau anak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi polisi, menjadi tentara, imannya dipupuk dengan benar, maka dia akan memperjuangkan agama Allah. Apakah kalau dia memperjuangkan agama Allah dia akan menganiaya orang lain? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Imannya dipupuk, takwanya mantap, duduk dia menjadi anggota DPR RI, duduk dia menjadi anggota DPRD, dikeluarkannya perda, tidak boleh jual minuman keras di pinggir jalan. Apakah perda itu mengganggu saudara kita non muslim? Tidak. Saya tanya sekali lagi, apakah perda tidak boleh jualan miras di pinggir jalan itu mengganggu saudara kita non muslim? Tidak. Karena mereka silakan minum, kita tidak atur mereka minum di rumah mereka. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.